Kisah horor pendakian ini datang dari kaki Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Ceritanya dialami oleh seorang pendaki bernama Intan. Gue jamin, setelah denger ini, kalian yang mau mendaki bakal mikir 2 kali. Jadi ceritanya dimulai pas Intan dan 4 temannya nekat mendaki Gunung Sinabung. Padahal status gunung ini lagi nggak stabil, sering banget erupsi. Tapi ya namanya anak muda, rasa penasaran nggak lain segalanya. Awalnya, perjalanan mereka berlima lancar-lancar aja. Pemandangan indah, canda tawa, semuanya terasa sempurna. Tapi, begitu mereka sampai di kaki gunung dan mulai masuk ke area hutan belantaranya, suasana langsung berubah drastis. Medannya jadi super terjal, penuh tanjakan curam dan turunan licin. Belum lagi kabut tebal khas pegunungan mulai turun. Jarak pandang cuma beberapa meter, bikin mereka harus ekstra hati-hati. Di tengah perjalanan yang berat itu Intan mulai merasa ada yang aneh. Dia ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Suara ranting patah, bisikan-bisikan halus, padahal pas dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Teman-temannya, mereka jalan terus di depan, seolah nggak dengar apa-apa. Puncaknya, pas mereka lagi istirahat, Intan pamit sebentar buat buang air kecil, nggak jauh dari tempat teman-temannya nunggu. Tapi pas dia balik, teman-temannya udah nggak ada, lenyap. Diteriakin nggak ada yang nyaut, dipanggil nggak ada jawaban. Yang ada cuma gema suaranya sendiri yang mantul di antara pohon-pohon raksasa. Panik. Intan lari nggak tentu arah, berharap bisa nemuin jejak teman-temannya. Tapi hasilnya nihil. Dia sendirian, di tengah hutan belantara Sinabung yang terkenal angker. Hari demi hari berlalu, Intan bertahan hidup seadanya. Makan buah-buahan hutan yang dia kenal, minum air dari aliran sungai kecil. Setiap malam adalah teror, suara-suara aneh itu makin jelas. Kadang suara tangisan perempuan, kadang suara orang ketawa cekikikan persis di samping telinganya. Dia bahkan beberapa kali ngelihat sosok hitam tinggi besar yang ngintip dari balik pohon, atau bayangan putih yang melintas sekelebat. Anehnya, setiap kali dia coba jalan ngikutin jalur yang dia yakini benar, dia selalu berakhir di titik yang sama. Sebuah pohon beringin raksasa yang akarnya menjuntai-juntai kayak tangan. Rasanya kayak dia cuma muter-muter di area itu aja, dipermainkan oleh penunggu hutan. Singkat cerita, setelah hampir 3 minggu tersesat, 3 minggu penuh teror dan putus asa, Intan akhirnya ditemukan oleh tim SAR dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Lemah, kurus kering, dan tatapannya kosong. Tapi disinilah bagian paling anehnya. Menurut pengakuan tim SAR, mereka menemukan Intan cuma sekitar 500 meter dari pos pendakian awal. Area yang sebenarnya gampang banget dijangkau. Dan yang lebih bikin merinding, menurut catatan pos pendakian, nggak ada rombongan pendaki lain yang terdaftar selain Intan dan teman-temannya. Tapi saat dicek, keempat temannya itu nggak pernah kembali dari pendakian. Status mereka hilang sampai sekarang. Seolah-olah mereka sengaja diambil dan cuma Intan yang diizinkan untuk kembali dan menceritakan kisahnya.